Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis yang terkait dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Timur dengan anggota. Next. Muhammad Sultan, Meita, Nurul Aini, Muhammad Ryan Gibran, Firdiana, Hafi, Nurizah, dan Nur Hashim. Next. Pertama, penjelasan kasus. Next. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin besar angka pengangguran yang terjadi di Indonesia, maka semakin besar pula dampak negatif yang diberikan, di mana dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan nasional. Akibatnya, secara jangka panjang akan menurunkan GDP dan pendapatan per kapita suatu negara. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui korelasi spasial TPT di Provinsi Jawa Timur. Berikut data yang digunakan pada analisis ini. Data tersebut didapatkan dari web BPS Jatim. Ada di source URL di bawah. Next. Metode yang digunakan ada SDA, autokorelasi Moran's-i, dan variogram. Statistik Moran's-i dapat dilihat pada equation tersebut dengan XI merupakan pengamatan pada lokasi ke I dengan I berjalan dari 1, 2 sampai N. Begitu pula dengan XJ pengamatan pada lokasi ke J dengan J berjalan dari 1, 2 sampai N. X bar rata-rata dari seluruh pengamatan. WIJ elemen ke IJ dari matriks pembobot spasial W, dan N banyaknya lokasi pengamatan. Next. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Yang pertama adalah ESDA, di mana eksplorasi data geostatistik TPT tahun 2019 menggunakan bar plot. Pada grafik terlihat bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki persentase TPT terbesar, yaitu sebesar 10,97%. Sedangkan pada Kabupaten Pacitan memiliki persentase TPT terkecil, yaitu sebesar 2,28%, dengan input R seperti yang terlihat di layar. Next. Selanjutnya adalah menggunakan diagram garis, di mana terlihat pada grafik titik tertinggi TPT tahun 2019 berada pada Kota Malang dengan persentase sebesar 6,04%. Sedangkan titik terendah TPT tahun 2019 berada pada Kabupaten Pacitan dengan persentase TPT terkecil sebesar 0,95%. Berikut merupakan input R yang digunakan untuk membuat grafik tersebut. Next. Selanjutnya ada scatter plot, di mana terlihat pada grafik yang ada di layar bahwa plot tidak membentuk pola apapun. Artinya setiap tingkat TPT pada kabupaten atau kota di Jawa Timur tidak memiliki hubungan satu sama lain. Terlihat bahwa titik tertinggi TPT tahun 2019 berada pada Kota Malang dengan persentase TPT sebesar 6,04%. Dan titik terendah TPT tahun 2019 berada pada Kabupaten Pacitan dengan persentase TPT terkecil sebesar 0,95%. Next. Selanjutnya, eksplorasi data area TPT tahun 2019. Diperlihatkan pada layar bahwa terdapat 5 rentang dari terkecil 0,95 dan terbesar 6,04, di mana tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2019 memiliki rata-rata persentase sebesar 3,75%. Artinya setiap wilayah atau area pasti memiliki setidaknya 3,75% persentase TPT pada tahun 2019. Lalu Kota Malang memiliki persentase TPT terbesar, yaitu sebesar 6,04%, dan Kabupaten Pacitan memiliki persentase TPT terkecil sebesar 0,95%. Next.
Selanjutnya ada eksplorasi data geostatistik TPT pada tahun 2020. Terlihat pada grafik di layar bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki persentase TPT terbesar yaitu 10,97% dan Kabupaten Pacitan memiliki persentase TPT terkecil sebesar 2,28%. Berikut merupakan input pada RStudio untuk membuat bar plot di layar. Selanjutnya ada diagram garis, di mana titik tertinggi TPT pada tahun 2020 berada pada Kabupaten Sidoarjo dengan persentase TPT terbesar yaitu 10,97%. Lalu titik terendah TPT pada tahun 2020 berada pada Kabupaten Pacitan dengan persentase TPT terkecil sebesar 2,28%. Berikut merupakan input R untuk membuat grafik tersebut. Selanjutnya yaitu scatter plot pada tahun 2020 dengan sintaks R sebagai berikut. Pada plot berikut tidak membentuk pola apapun, artinya setiap tingkat TPT pada kabupaten atau kota di Jawa Timur tidak memiliki hubungan satu sama lain. Titik tertinggi TPT pada tahun 2020 terletak pada Kabupaten Sidoarjo dengan persentase TPT yaitu 10,97%, dan titik terendah TPT pada tahun 2020 terletak pada Kabupaten Pacitan dengan persentase TPT terkecil sebesar 2,28%. Lalu untuk eksplorasi data area TPT tahun 2020 dengan gambar sebagai berikut dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu 2,28 hingga 3,49 dengan warna kuning. Lalu 3,49,0001 dan hingga 4,45 dengan warna oranye muda. Lalu 4,45,0001 hingga 5,75 dengan warna oranye. 5,75,001 hingga 7,48 dengan warna coklat muda, dan 7,48,001 hingga 10,97 diwarnai dengan coklat tua. Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2020 memiliki rata-rata persentase sebesar 5,62%. Nilai tersebut naik dari tahun lalu sebesar 2%. Seperti sebelumnya, Kabupaten Sidoarjo memiliki persentase TPT terbesar yaitu 10,97% dan Kabupaten Pacitan memiliki persentase TPT terkecil sebesar 2,28%. Selanjutnya untuk data TPT tahun 2021 dengan yang pertama yaitu bar plot dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama, Kabupaten Sidoarjo memiliki persentase TPT terbesar yaitu 10,84% dan Kabupaten Pacitan memiliki persentase TPT terkecil sebesar 2,04%. Lalu untuk diagram garisnya dengan sintaks sebagai berikut. Titik tertinggi TPT tahun 2021 terdapat pada Kabupaten Sidoarjo yaitu pada 10,84% dan titik terendahnya terdapat pada Kabupaten Pacitan dengan titik di 2,04%. Lalu untuk scatter plot dengan sintaks R sebagai berikut, pada plot tidak membentuk pola apapun, artinya setiap tingkat TPT pada kabupaten atau kota di Jawa Timur tidak memiliki hubungan satu sama lain. Lalu titik tertinggi TPT tahun ini terletak pada Kabupaten Sidoarjo dengan persentase 10,97%, dan titik terendahnya terletak pada Kabupaten Pacitan dengan persentase 2,28%. Untuk data areanya, dengan skala warna yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada tahun 2021 memiliki rata-rata persentase sebesar 5,51%. Rata-rata ini turun sebesar 0,1% dari tahun lalu. Kabupaten Sidoarjo memiliki persentase TPT terbesar yaitu 10,84% dan Kabupaten Pacitan memiliki persentase TPT terkecil sebesar 2,04%. Baik, selanjutnya untuk autokorelasi spasial, eksplorasi data area TPT tahun 2019 dapat dilihat untuk
autokorelasi spasial global terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1 dengan 9 area yang terdapat di kuadran 1, pada kuadran 2 terdapat 6 area, kuadran 3 terdapat 15 area, dan kuadran 4 terdapat 8 area yang masing-masing sudah dijelaskan. Nah, dari hasil grafik ini terlihat bahwa nilai Moran 1 diperoleh sebesar 0,22 yang mana nilai tersebut bernilai positif, yang berarti autokorelasi spasial positif tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur memiliki keeratan hubungan berdasarkan variabel tingkat pengangguran terbuka TPT tahun 2019. Kemudian juga berdasarkan oleh hasil Moran scatter plot, diperoleh bahwa terdapat 9 kabupaten atau kota termasuk dalam kuadran 1, yang mana itu termasuk high atau tinggi, dan 15 kabupaten atau kota dalam kuadran 3 itu low atau rendah. Daerah-daerah yang termasuk dalam kuadran 1 dan kuadran 3 sendiri memiliki arti bahwa daerah-daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tinggi akan dikelilingi daerah-daerah dengan TPT yang juga tinggi. Kemudian untuk daerah dengan TPT rendah, maka akan dikelilingi oleh daerah-daerah dengan TPT yang rendah juga. Selanjutnya. Kemudian untuk autokorelasi spasial lokal diperoleh cluster map yang menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur memiliki autokorelasi spasial dan 32 kabupaten atau kota lainnya tidak terdapat autokorelasi spasial. Berwarna merah yaitu daerah pada kuadran 1, daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi, dengan daerah di sekitarnya juga memiliki TPT tinggi. Adapun daerah berwarna biru yaitu daerah kuadran 3 sebanyak 4 daerah, yang mana merupakan daerah dengan tingkat TPT rendah dan daerah di sekitarnya juga memiliki TPT rendah. Baik, selanjutnya untuk autokorelasi spasial pada tahun 2020 untuk global dapat dilihat pada grafik. Pada kuadran 1 terdapat 8 area, kuadran 2 terdapat 4 area, kuadran 3 terdapat 19 area, dan kuadran 4 terdapat 7 area. Dan kita dapati di sini nilai Moran 1 diperoleh sebesar 0,308, yang mana masih bernilai positif, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur memiliki keeratan hubungan berdasarkan variabel tingkat pengangguran terbuka TPT tahun 2020. Next. Untuk autokorelasi spasial pada tahun 2020 diperoleh cluster map yang menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur memiliki autokorelasi spasial dan 32 kabupaten atau kota lainnya tidak terdapat autokorelasi spasial. Pada cluster map juga terdapat daerah berwarna merah, yaitu daerah pada kuadran 1 sebanyak 2 daerah. Kemudian adapun daerah berwarna biru, yaitu daerah pada kuadran 3 sebanyak 4 daerah. Baik, selanjutnya untuk autokorelasi spasial data area TPT tahun 2021 untuk global. Pada kuadran 1 terdapat 7 area, kuadran 2 5 area, kuadran 3 21 area, dan kuadran 4 7 area. Pada grafik menunjukkan bahwa nilai Morans